Okay, for this session, we will talk about reading comprehension of fictional passage. Enhance your reading comprehension with active reading techniques. Learn strategies to improve understanding, attention, and critical analysis of fictional passage. So, for this material, how to improve our understanding in reading comprehension of fictional. Much read about a story and novel and others. So we'll talk about active reading. What is active reading? Active reading is a critical reading strategy used to enhance reading comprehension, particularly when engaging with fictional passage or text. It involves actively engaging with the material by using various techniques to improve understanding, attention, and critical analysis. By employing active reading strategies, readers can better grasp the nuances, time, and literary elements present in fictional texts, leading to different appreciation of the story and the underlying message. There are the strategies you can apply in the comprehension of fictional passage. Pemahaman membaca bagian 3, yaitu kalian harus meningkatkan pemahaman bacaan kalian dengan teknik membaca aktif. Membaca aktif adalah strategi membaca kritis yang digunakan untuk meningkatkan pemahaman membaca, khususnya ketika terlibat dengan bagian atau teks fiksi atau cerita fiksi. Ini melibatkan keterlibatan aktif dengan materi dan menggunakan berbagai teknik untuk meningkatkan pemahaman retensi dan kritis analisa. Dengan menggunakan strategi membaca aktif, membaca dapat lebih memahami nuansa, tema, dan unsur sastra yang didapat dalam teks fiksi, sehingga mengarah pada penghayatan yang lebih mendalam tentang cerita dan pesan-pesan yang mendasarinya. Jadi kita harus aktif membaca ya, baik itu cerita tentang apa saja lah. Gitu ya. Mungkin kalian bisa untuk memahami bacaan daripada kisah-kisah atau cerita, terutama di bagian fiksi. Nah, apa saja di sini teknik yang harus kita ketahui? The first, review the text. Mereview teks itu. Skim the title, headings, and illustration to get a sense of the contents. Jadi, pertama dalam membaca aktif itu ada strategi itu, yaitu meninjau daripada teks itu. Meninjau seperti apa? Ada juga, ada yang masih ada. Sebelum mendalami bagian ini, luangkan waktu kita sehingga untuk melihat tinjauan teks itu. Melalui melihat judulnya, ilustrasi, atau grafik apapun. Ini akan memberi kalian gambaran umum, pemahaman tentang isi bagian tersebut dan
membantu kita menetapkan ekspektasi terhadap apa yang mungkin kita lakukan. Selanjutnya yaitu set a proposal. Apa itu? Yaitu menetapkan tujuan. Tentukan mengapa Anda membaca bagian tersebut. Apakah Anda membaca untuk kesenangan, untuk menganalisis struktur cerita, atau untuk mengidentifikasi tema atau perangkat sastra tertentu? Memahami tujuan Anda akan membantu kalian memusat perhatian selama proses membaca. Selanjutnya, note the text. Apa itu? Nah, yaitu membuat anotasi pada teks. Saat kita membaca, libatkan secara aktif materi dengan memberi anotasi pada teks. Garis bawah misalnya. Atau seperti frase kunci, kata-kata kunci, peristiwa penting, atau bagian yang menonjol. Tulis catatan di pinggir untuk menuliskan pertanyaan, reaksi, atau hubungan dengan bagian cerita lainnya. Ask question, yaitu mengajukan pertanyaan. Mengajukan pertanyaan yaitu terlibat dalam dialog dengan teks dengan mengajukan pertanyaan pada diri sendiri. Siapa karakternya? Apa motivasi mereka? Konflik apa saja yang terjadi? Bagaimana ceritanya tentang berlangsung? Mengajukan pertanyaan membantu Anda berinteraksi dengan materi dan membangun lebih dalam dan memahami. Visualize and image. Visualize and imagine, ya. Yaitu memvisualisasikan dan membayangkan. Saat kita membaca, ciptakan gambaran mental tentang latar, karakter, dan peristiwa yang dijelaskan dalam bagian tersebut. Visualisasi membantu Anda memenamkan diri dalam cerita, membuat lebih mudah untuk mengingat hal pemahaman alur narasi. Make predication. Buat predikasi. Membuat prediksi maksud saya. Itu berdasarkan pemahaman membuat prediksi. Berdasarkan pemahaman Anda terhadap teks sejauh ini, buatlah prediksi tentang apa yang mungkin terjadi selanjutnya. Atau bagaimana cerita bisa terungkap. Hal ini mendorong keterlibatan aktif dan membuat kalian terus berinvestasi dalam narasinya. Seolah kita itu, oh, seperti ini nanti ke depan ceritanya. Oh, seperti ini. Kayak gitu. Identify literary device. Apa itu? Itu mengidentifikasi perangkat sastra. Next, summarize periodically. Yaitu meringkas. And reflects and connect.
refleksi dan menghubungkan. Apa maksudnya? Itu setelah menyelesaikan lintasan atau pada interval tertentu, luangkan waktu untuk melakukan renungan tema cerita itu atau pesan, respon emosional kita. Hubungkan peristiwa atau karakter untuk pengalaman Anda sendiri atau karya sastra lain yang telah kita baca. And last, revisit and review. Meninjau kembali dan mengecek. Jika bagian tersebut sangat rumit atau kita ingin memperkuat dengan pemahaman kita, pertimbangkan untuk membaca ulang bagian itu. Meninjau kembali tes membantu memperjelas hal tersebut. Mungkin kita bingung atau memantapkan pemahaman tentang hal itu. Jadi di dalam Chief Reading itu, there are 10 strategy to improve comprehension. If you understanding about this technique, I think you will easy to understand about this material. Okay, next. General identification, understanding the story. Itu memahami cerita. The first exams title, corpus, and illustration. That observe visual cues to provide hints about the genre. Second, analyze setting and time frame. 3. Observe tone and mood. Identify common themes. Look for genre-specific elements. Analyze character archetypes. Pay attention to plot structure. Consider others' previous work. Compare with similar story. Be open sub-genres. Kesimpulannya adalah yaitu mengidentifikasikan genre atau genre dalam pemahaman bacaan untuk bagian-bagian fiksi adalah keterampilan yang sangat penting. Membantu membaca, memahami jenis cerita yang mereka baca, dan mengantisipasi tertentu karakteristik yang umumnya diasosiasikan dengan genre tersebut. Genre adalah kategori atau jenis sastra, karya yang dicirikan atau cirinya yaitu tema, latar, gaya, dan konvensi tertentu. Bagian fiksi dapat berasal dari berbagai genre seperti misteri, romansa, fiksi ilmiah, fantasi, sejarah, fiksi, dan banyak lagi. Mengenali genre membantu pembaca menafsirkan konteks cerita dan unsur sastra dengan lebih efektif. Inilah yang dapat kita lakukan untuk mengidentifikasi fiksi, yaitu pertama, cara mengidentifikasi fiksi, yaitu periksa judul dan sampulnya, analisis pengaturannya, amati nada dan suasana hati, identifikasi tema, carilah elemen spesifik genrenya, analisis pola dasar karakter, perhatikan struktur plotnya, pertimbangkan karya penulis sebelumnya, bandingkan dengan karya serupa, terbuka terhadap
abstract genre. Jadi dalam pemahaman cerita, nah ini yang perlu kita pahami 10 juga. Oke. Plot and story, unraveling the narrative. First plot, the second story. The plot is the arrangement of events in story, consisting of exposition, exposition, sorry, unraveling the narrative. First plot, second story. The plot is the arrangement of events in a story, consisting of exposition, introduce characters, setting, and initial situation. In Qing incident set the main conflict in the mission. Rising action builds tensions and develop the conflict. Climax, highest point of tension. Story arc stop the narrative common arcs include linear story arc follows a chronological sequence of events. Circular story arcs begin and end the similar situation. The journey follows a pattern of the adventure and growth. In media res begins in the middle of the action. Okay, next. Character analyze unveiling personalities. First, physical traits. Describe the character of traits and how it relates to their personalities. Personalities trait like the character's behavior, motivation, and relationship with others. Character development explore how the character think, grow, or face conflict throughout the story. Role in the story examines the function of each character and their effect on the plot. Next, the power of imagery and described language. Imagery and described language are essential for the writers use the great captivating fictional passage type into the world of private storytelling. Description language. Painting pictures with words. Specific adjectives use carefully choose words to create visual effect, like sparkling stars in the dark sky. Adverb enhance description by using adverb to convey the manner of an action, such as proximity through the element. Figurative language evoke imagery dimension through the use of smiles, metaphors, and other figurative effects. Important of imagery and descriptive language. First, establishing setting, putting mood and atmosphere, characterization, engaging the reader, conveying theme, matching the narrative, contextual clues, locking meaning, definition of explanation, synonym and antonyms, example and inferences, repetition and contrast, last order context. I think that's enough from me. Thank you for your attention, and I hope all of you understand about this material, and you may
read by yourself. You may learn game by yourself and discuss with your friend about this material. Thank you for your attention and the last. Wassalamualaikum warahmatullahi